Sebagai mahasiswa, seringkali katong merasa sonde punya banyak suara. Masalah kecil kalau kerusak nih, buat orang lain mungkin ini kebiasa sah. Tapi bagi beta, ini sama kerepresentasi dari hal-hal kecil yang rasa kesonde adil. Permisi Ibu, jadi kemana-mana? Ibu, saya punya loker sudah rusak 1 minggu Ibu. Aduh ini kan nanti baru ibu beritahu ke teknisi ya. Sekarang ibu udah sibuk, ini masih banyak kerja. Nanti baru ibu urus ini kan. Ini, itu kenapa? Ih, ini Ibu Agnes nih. Beta nih sulapor di Ibu. Kalau beta loker nih rusak 1 minggu. Ma Ibu bilang hanya nanti-nanti Sani. Padahal Ibu nih punya wewenang untuk suruh teknisi. Ya begitu sini kita namanya birokrasi. Memang yang kita punya itu sekarang sempat untuk hal yang benar tapi untuk mempersulit saja. Tapi seharusnya Ibu tuh adil. Kan semua mahasiswa kan layak dapat fasilitas yang baik. Jadi untuk dia berikan terus kewenangan ke realita, terus sekarang juga kita itu paham. Cuma buat apa ini kan? Ini biar kerja Pak Freddy bertugas. Bisa. Lu belum kerja? Ayo belum bang. Ini kerja soto. Sebentar su masuk. Keadilan bukan berarti memperlakukan sama pada semua orang, tapi memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya. Permisi, maaf Ibu. Oh ya ini kan bagaimana? Ini loker baru kok Ibu. Iya ini loker baru, soalnya dia baru daftar dan dia dapat loker baru. Tapi kan beta punya loker kan suruh rusak duluan Ibu. 1 minggu le. Baru kenapa kok dia dapat yang baru duluan? Kalau soal Niken punya loker itu beda kasus Niken. Niken punya itu masih dalam proses perbaikan. Kalau dia ini kan baru daftar, jadi dia dapat yang baru. Tapi kan beta juga punya hak untuk mendapatkan loker yang baik Ibu. Atau Ibu gak kenal baik dengan dia, jadi Ibu prioritaskan dia. Niken jangan berprasangka buruk begitu. Ibu sudah menjalankan semuanya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ibu punya kewenangan dengan jelas. Jadi ibu tidak bisa Niken menyalahkan ibu. Keadilan dan kewenangan, dua kata yang seharusnya berjalan beriringan, tapi di dunia nyata seringkali ada celah, dan di celah itu kita harus memilih diam atau bersuara. Permisi, selamat pagi Pak. Maaf mengganggu Pak. Ya, bagaimana nih Ken? Silakan dulu. Baik Pak. Pak, beta mau lapor tentang masalah loker dan juga beta mau lapor tentang perilaku yang beta dapat Pak. Oh, oke baik. Ini Ken bisa jelaskan kok dia punya kronologi Karmanas dari loker rusak sampai itu masalah ini Ken alami. Kan beta kan sudah lapor di Ibu. Kalau beta loker rusak selama 1 minggu Pak. Dan itu beta sudah bisa ambil beta barang-barang yang ada dalam loker. Karena loker rusak. Jadi Ibu tuh sudah pernah mau dengar beta, Ibu hanya bilang nanti-nanti sah. Tapi di saat anak baru datang, Ibu kasih loker baru untuk anak baru. Sedangkan beta Ibu sepelekan begitu Pak.
beta tuh mendapat perlakuan yang sangat adil pak. Dimana di saat beta pun loker rusak, tapi ibu malah lebih mementingkan anak baru yang datang. Seharusnya tuh ibu tuh kasih duluan beta loker yang baru, terus ibu juga panggil teknisi untuk kerja itu loker karena beta barang-barang dalam itu loker pak. Dan beta harus pakai itu loker, beta harus pakai barang-barang yang dalam situ untuk mau pakai praktek, tapi tidak bisa dibuka. Oke, baik. Nanti sebentar Pak akan tindak lanjuti juga, Pak akan konfirmasi dengan Ibu dosen, Ibu Agnes toh? Iya. Oke, terima kasih Niken. Beta sadar ini satu masalah sonde mengubah dunia, tapi bersuara atas nama keadilan itu penting. Kewenangan memang ada batasnya, dan tugas kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa adalah terus mengingat bahwa garis batas itu harus terus dijaga agar sonde melukai keadilan. Dan sekarang beta peloker habis dapat perbaiki,